Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kusmawati. Saya dari kelas Pendidikan Ekonomi B. Saya ingin menjelaskan tentang perpajakan materi dari mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak dalam perekonomian. Yang pertama ada fungsi budgeter. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara. Pajak merupakan pendapatan negara yang berfungsi dalam menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua ada fungsi regulasi. Pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur inflasi, mendorong ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri, dan menarik investasi. Yang ketiga ada fungsi distribusi. Pajak berfungsi mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Contohnya, untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Begitu pula ketika negara mengalami kelesuan ekonomi, pemerintahan merespon dengan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa meningkat. Selanjutnya ada dampak pajak untuk personal. Yang pertama, dampak pajak untuk kita adalah kita akan mendapatkan fasilitas umum yang nyaman seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Dan yang kedua, kita akan mendapatkan pengembangan fasilitas transportasi yang nyaman seperti kereta, bis, dan lain-lain. Yang ketiga, kita akan mendapatkan subsidi dan bahan baku minyak yang memadai. Dan yang terakhir, pembayaran pajak juga berguna untuk pendirian monumen dan objek rekreasi yang dapat kita nikmati. Yang selanjutnya ada dampak pajak terhadap sumber dan penggunaan pendapatan. Peran pajak sangat penting untuk menunjang fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, pajak memiliki fungsi untuk proses pendistribusian fasilitas bagi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki kontribusi dalam setiap proses pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat. Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia masih terkendala oleh sejumlah masalah seperti kurangnya pemerataan dalam akses pendidikan maupun kesehatan, baik itu fasilitas hingga keterbatasan anggaran yang ada. Pajak adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah guna memperoleh pendapatan sebagai sumber dana untuk kas negara, yang mana kemudian dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kepentingan masyarakat umum, baik pendidikan ataupun melalui perlindungan kesehatan. Selanjutnya ada dampak yang didapat dari sumber dan penggunaan pendapatan. Kontribusi yang nyata dari pajak di bidang kesehatan bisa dilihat dari komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran, di mana pemerintah telah menyalurkan 5% dari anggaran belanja negara untuk bidang kesehatan. Dana dari pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar berperan penting dalam menunjang layanan kesehatan. Tujuan dari alokasi dana kesehatan tersebut yaitu sebagaimana berikut. Yang pertama, mendukung pengadaan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan jumlah layanan kesehatan. Yang ketiga, menyelenggarakan program kesehatan promotif dan preventif. Yang keempat, ada program peningkatan kesehatan ibu dan anak. Dan yang terakhir, pencegahan dan penanggulangan penyakit. Yang selanjutnya adalah dampak pajak pada tingkat harga. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan jalan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah 3 jenis pajak. Yang pertama adalah pajak proporsional. Tarif pajak profesional merupakan jenis tarif pajak yang memiliki nilai besaran, persentase tetap dan tidak terpengaruh dengan perubahan nilai dasar pengenaan pajak.
Yang kedua ada pajak progresif. Pajak progresif yaitu pajak yang besaran tarif pajaknya mengikuti nilai objek pajak. Jadi semakin besar nilai objek pajak yang perlu dibayarkan, maka persentase tarif pajaknya juga akan semakin besar. Dan yang ketiga ada pajak regresif. Pajak regresif atau yang biasa disebut sebagai tarif pajak tetap merupakan jenis tarif pajak yang besarannya tetap meskipun nilai objek pajaknya berubah-ubah. Selanjutnya ada contoh pajak. Contoh pajak proporsional misalnya pajak pertambahan nilai di mana tarif pajaknya tetap yaitu 10% dan pajak bumi dan bangunan atau PPB di mana pajaknya 0,5%. Yang kedua ada contoh pajak progresif. Contoh pajak progresif adalah jika kamu punya 2 motor yang semuanya atas namamu, maka motor kedua dipungut tarif pajak progresif motor. Yang ketiga ada pajak regresif. Contoh dari tarif pajak regresif ini adalah Bea Materai. Bea Materai memiliki tarif pajak 10.000 berlaku sejak tahun 2021 dan tidak akan berubah. Yang selanjutnya adalah sedikit rangkuman dari materi perpajakan yang saya jelaskan. Peran pajak sangatlah penting bagi kemajuan negara dan terselenggarakan kesejahteraan nasional. Untuk itu, sebagai wajib pajak sudah menjadi suatu keharusan dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pembayaran pajak. Dengan taat membayar pajak, Anda telah membantu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.